Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hal alimtum man a'jabu khalqi imanan faqalu imanul malaikati ya Rasulullah faqala wa kaifa la tu'minul malaika wa hum yu'minuna al-amra wa qalu an-nabiyuna ya Rasulullah. Diriwayatkan daripada Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mengetahui al-alim adakah kalian mengetahui orang yang paling mengajaibkan makhluk imanan menjadi iman siapa yang paling ajaib bahasanya gitu. Itu dapat bedanya. Kemudian para sahabat pun menjawab, yaitu iman para malaikat ya Rasulullah. Dan Nabi akulah kali menikam tuh iman siapa yang paling hebat, paling ajaib. Kemudian para sahabat menjawab, iman malaikat ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda lagi, bagaimana tidak beriman oleh para malaikat dan sedangkan mereka itu yu'ayinunal amra, menolongi mereka akan perkara-perkara Allah, menyaksikan mereka akan perkara-perkara Allah. Pasti beriman dengan malaikat itu langsung melihat apa yang dilakukan Allah. Kemudian para sahabat menjawab lagi, an-nabiyun, para nabi wahai Rasulullah. Kemudian iman para nabi. Nah, kemudian Nabi menjawab, wa kaifa la yu'minun nabiyyun waruhu yanzilu alaihim li amri minas sama. Bagaimana tidak beriman para nabi itu dan sedangkan malaikat Jibril turun atas mereka dengan membawa perkara daripada langit, dengan membawa perintah daripada langit. Kemudian para sahabat menjawab lagi, ashabuka ya Rasulullah, para sahabat engkau ya Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa kaifa la yu'minu ashabi wa hum yarawna al-mu'jizat minni wa ana unabbi'uhum bima unzila alayya walakinna ashaban nas imanan qaumun yuji'una min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni fa yusaddiquni fa ulaika ikhwani. Kemudian Nabi menjawab lagi, bagaimana tidak beriman para sahabatku dan sedangkan mereka itu melihat akan mukjizat daripadaku dan aku kabarkan akan mereka dengan sesuatu yang turun atasku dan aku kabarkan akan mereka itu dengan sesuatu yang turun atasku, yakni wahyu. Walakin dan tetapinya yang paling ajaib manusia melihat iman adalah suatu kaum yang paling hebat imannya ialah suatu kaum yang datang mereka itu setelahku. Yu'minu nabi, beriman mereka itu denganku dan tidak pernah melihat mereka itu akan aku dan membenarkan mereka akan aku. Maka mereka lah ikhwani, saudara-saudaraku. Hadis ini baca. Wa hukiya anna yawman minal ayyami istama'atil kufar fi dari Abi Jahlin. Jar Nabi tadi, siapa yang paling ajaib iman? Jar para sahabat malaikat lain jar Nabi. Kemudian siapa lagi? Para nabi, bukan jar Nabi, lain para nabi juga. Kenapa? Karena nabi itu malaikat Jibril langsung turun kepada mereka. Kemudian juga siapa lagi? Para sahabat engkau ya Rasulullah. Dan Nabi bukan para sahabat juga dan Nabi. Bagaimana tidak beriman para sahabat itu dengan aku? Karena mereka itu langsung melihat mukjizat Nabi dan mereka mendengarkan daripada Nabi apa yang diwahyukan daripada Allah, daripada malaikat Jibril. Nah, dan Nabi yang paling ajaib adalah manusia. Yang mereka itu datang setelah aku, setelah Nabi meninggal nanti, mereka tidak pernah melihat Nabi dan tidak pernah melihat mukjizat Nabi, dan sedangkan mereka itu beriman dengan Nabi dan membenarkan Nabi, maka mereka lah orang-orang itu adalah menjadi saudaraku Nabi, ikhwani. Wa hukiya anna yawman minal ayyami istamatul kufar fi dari Abi Jahlin idza qala rajulun yuqalu lahu Tariq
As-Saidalani As-Saidalani wa qala ma ashalu alaina qaddu Muhammad alaihi salam qalu ittafaqtum ala qawli qalu fa kaifa ya qari qala dhalika ar-rajul inna Muhammadan alaihi salam istanada ila jidari Ka'bah kalau dhahaba wahidun minna wa rama hajaran kabiran min fawqi Ka'bati lahala khairin sa'ati. Dan dikisahkan bahwasanya suatu hari daripada hari-hari berkumpul oleh orang-orang kafir di rumah Abi Jahal. Nah, suatu hari berkumpul orang-orang kafir itu di rumah Abi Jahal musyawarah. Tiba-tiba masuk oleh seorang laki-laki ke dalam rumah itu. Kemudian dikata orang bagi itu laki-laki ngarannya Tariq As-Saidalani. Nah, ngarannya Tariq ini orang sudah berkumpul kayak ini, Tariq ini masuk terlambat masuk ke dalam rumah Abu Jahal. Kemudian dia berkata, betapa mudahnya atas kita itu membunuh Nabi Muhammad SAW. Gampang aja membunuh Nabi itu gini. Jikalau sepakat oleh kalian atas perkataanku, jikalau kalian sepakat atas pendapatku. Nah, jikalau kalian semua ini sepakat apa yang aku katakan, gampang aja membunuh Nabi itu aja. Kemudian mereka bertanya, bagaimana caranya wahai Tariq? Nah, kemudian mereka yang di dalam tadi bertanya kepada Tariq, bagaimana caranya untuk membunuh Nabi? Nang jarika mudah tadi apa? Kemudian dia menjawab bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu selalu bersandar di dinding Ka'bah. Ka'bah itu kan 34. Nabi itu bersandar di dinding atau di temboknya itu. Nah, Nabi itu selalu bersandar di tembok Ka'bah. Maka jikalau pergi oleh salah seorang daripada kita dan melontarkan batu yang besar daripada atas Ka'bah, nah, niscaya ia akan binasa seketika itu juga bagi batu-batu. Nah, biar Tariq tadi gampang aja membunuh Nabi itu. Nabi itu setiap hari beliau itu bersandar di Ka'bah. Jikalau naik oleh salah seorang daripada kita itu ke atas Ka'bah membawa batu nang besar dilontarkan kepada Nabi nang duduk di bawah, niscaya Nabi itu akan langsung mati pada ketika itu juga. Ambil batu nang kena dilemparkan di atas Ka'bah, nah niscaya akan mati seketika itu juga. Kemudian berdiri daripada antara mereka oleh salah seorang. Kemudian berdiri seorang laki-laki yang dikata orang namanya itu Syihab kah Sahab tadi ya? Bahasa Indonesia kalau baris orang kafir itu Syihab namanya. Berdiri oleh Syihab ini dan berkata, ya ini oleh kalian bagiku untuk membunuh Nabi Muhammad itu. Dia Syihab, aku orangnya nah, aku yang akan membunuh Nabi, aku yang akan naik ke atas Ka'bah yang membawa batu. Cuma idini oleh kalian. Kemudian mengidini oleh orang-orang kafir itu bagi Syihab untuk membunuh Nabi. Nah, naik ke atas Ka'bah tadi. Fasaida fawqal Ka'bati. Kemudian naiklah itu Syihab ke atas Ka'bah. Dan besertanya Syihab itu batu nang besar. Ia membawa batu nang besar. Kemudian melontarkan oleh Syihab itu akan batu kepada Nabi SAW. Wa kharaja min jidaril Ka'bah hajarun. Kemudian setelah Syihab itu melontarkan batu, keluarlah batu juga daripada dinding Ka'bah. Dinding Ka'bah itu kan ada banyak batu. Nah, keluar satu. Nah, dan menahan oleh itu batu nang Ka'bah tadi akan batu nang dilontarkan oleh Syihab di hawa di udara. Sebelum sampai ke Nabi, batu itu keluar tersinggah di situ. Tersinggah itu apa? Tertahan di batu tersebut. Hatta qama Rasul sallallahu alaihi wasallam min maudhihi. Sampai Nabi itu selesai atau berdiri daripada tempat beliau duduk, sampai beliau berpindah daripada tempat itu. Wasaqatal hajaru ala ardh. Kemudian gugurlah batu itu ke tanah. Setelah Nabi berpindah, baru batu itu gugur, batu yang besar digugur ke tanah. Wadah rajal jidar ila maudhihi. Dan bergeserlah batu nang di Ka'bah tadi kepada tempatnya semula. Kan Ka'bah itu ada batu-batunya, keluar satu, menahan batu yang di atas tadi. Kemudian setelah batu itu jatuh ke tanah, dia kembali ke tempat asalnya, ke tempat semula. Ila maudhihi, ke tempat asalnya. Wasara kamakana, maka jadilah batu itu seperti sedia kala, seperti normal lagi.
Nah, ini hebat kan remotan, langsung jalan batu jatuh. Lalu kembali lagi karena dipicik-picik, otomatis kembalinya pokoknya. Ya. Jadi mulai dia manja. Kemudian kembalilah batu itu seperti sedia kala. Maka jadilah batu tadi seperti sedia kala, normal lagi Ka'bah tadi. Nah, wasyihabun yanzur ilaihi, dan sedangkan syihab yang melempar batu dari atas tadi menyaksikan ilahi kepada kejadian tersebut. Jadi melontar batu dari atas kenal banget mah. Dilemparnya timbul-timbul ada batu yang menghalangi. Syihab itu memandangi atau melihat, menyaksikan akan kejadian tersebut. Wa yata'ajjabu minhu, dan ia heran dan sangat kagum. Nah, dan ia heran daripada kejadian tersebut. Ia heran daripada kejadian yang tersebut. Kemudian dia turun panazala minal Ka'bah wa ja'a baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aslama wa hasuna islamuhu. Kemudian Syihab itu turun daripada Ka'bah dan mendatangi ia antara hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melihat kejadian itu, Syihab tadi turun daripada Ka'bah mendatangi ke hadapan Nabi. Kemudian dia masuk Islam. Setelah melihat itu langsung Syihab tadi masuk Islam. Wa hasuna islamuhu, dan bagus oleh keislamannya. Sampai meninggal bagus keislamannya. Wa aslama Tariq aidan, dan berislam pula oleh Tariq. Nah, Tariq ini orang yang memberi pendapat tadi kan waktu musyawarah orang kafir, Tariq ini masuk memberi pendapat gampang aja, dia membunuh Nabi itu aja. Nabi itu setiap hari duduk di Ka'bah, bersandar di Ka'bah. Nah, ambil batu nang gana, lempar dari atas. Ini orang yang memberi pendapat tadi siapa? Tariq As-Saidalani. Nang melaksanakan siapa? Syihab, ngarannya Syihab, nang membawa batu dari atas, melemparkan tadi. Orang sudah masuk Islam dan bagus keislamannya. Dan sedangkan Tariq ini juga melihat kejadian itu, dan dia juga masuk Islam pada ketika itu juga. Maka Syihab wa man ma'ahu aslamu, dan adalah Syihab dan orang-orang yang beserta Syihab itu masuk Islam mereka semua setelah sesuatu yang mereka lihat daripada ini mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau membawa batu itu seorang ke atas, jadi bakawan Syihab ini ada beberapa orang besertanya membawa batu tadi tuh. Nah, dan menyaksikan sebagai saksi. Ternyata mereka melihat semuanya akan kejadian yang sangat ajaib. Nah, kemudian mereka semua masuk Islam karena kejadian tersebut. Aneh banget. Makanya zaman dulu kan ada remote, ada canggih-canggih. Oh, Ka'bah ini batu lewat dengan sendirinya berjalan melindungi Nabi. Habis itu kembali lagi seperti sedia kala. Nah, kemudian mereka semua masuk Islam karena heran, karena merasa ajaib dengan kejadian tersebut. Wal imanu bi Muhammadin alaihi salam fi akhir zaman min afdalil maratib, li'annahum sabatu 'ala al-iman wal Islam an zahril ghaibi bi ghairi musyahadatihi alaihi salam wa mu'jizatihi. Nah, dan jar musannif, dan bermula beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman daripada sepaling afdal martabat. Kalau mereka tadi kan Tariq tadi, Syihab jelas melihat Nabi dan melihat mukjizat Nabi. Jar musannif ini, dan bermula beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, artinya nabinya ada lagi, sudah meninggal. Sama kita nih kan kada pernah melihat Nabi di waktu hidup. Nah, min afdalil maratib, daripada sepaling afdal martabat, karena bahwasanya mereka itu sungguh mantap atas keimanan dan keislaman mereka, daripada belakang kegaiban, belakang kegaiban, dengan tanpa melihat Nabi alaihissalam, mu'jizatihi, dan tanpa melihat mukjizat Nabi. Kita tidak ada pernah melihat mukjizat Nabi, kada pernah melihat Nabi, cuma beriman. Nah, itulah yang paling afdal iman dia, yang paling afdal martabat iman. Sini orang yang kada pernah melihat Nabi dan kada pernah melihat mukjizat Nabi, sama mereka itu mantap beriman dan berislam. Nah, itulah makna hadis yang tersebut di atas. Allah alam bisawab. Kalau zaman dulu jelas mereka melihat Nabi, melihat mukjizat Nabi, beriman wajar aja.
Nah, kalau kita sekarang kada pernah melihat nabinya, kada pernah melihat mukjizatnya, beriman itu luar biasa ya Nabi. Itu sangat luar